Tuhan, dengan anugerahnya kita berjumpa kembali di dalam renungan hari ini yang berjudul Kehidupan Gereja Mula-Mula. Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Sebuah pohon akan menghasilkan buah yang sesuai dengan pohonnya. Dalam keluarga Allah harus saling mengasihi dan memberi. 1 Yohanes 4 ayat 7, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Kita melihat dalam kisah jemaat mula-mula, kita dapat belajar beberapa hal, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja yang mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Tekun artinya rajin, gigih, bersemangat, penuh perhatian, dan sungguh-sungguh. Mazmur 105 ayat 45, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Gereja yang mula-mula suka belajar supaya dapat mengerti dan memegang pengajaran Allah. Matius 11 ayat 29, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Belajar kepada Yesus, belajar akan firman-Nya. Sebab Efesus 4 ayat 14 berkata, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan." Tujuannya supaya tidak mudah disesatkan. Selanjutnya, gereja mula-mula juga tekun dan sehati dalam persekutuan, selalu berkumpul dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ibrani 10 ayat 25, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Ada hamba Tuhan mengeluh,
sebab ibadah online tidak berhasil seperti yang diharapkan. Jemaat beribadah seperti nonton online, pakai celana pendek sambil tiduran, bahkan ada yang sambil melayani pembeli karena rumahnya bersatu dengan toko. Seharusnya justru dengan ibadah di rumah Tuhan dapat menilai ketekunan dan kesungguhan hati kita untuk memuliakan namanya, menghargakan firman-Nya yang dapat memberikan kekuatan pada masa-masa sulit ini. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Gereja mula-mula juga saling tolong menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Roma 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Hasilnya, dampaknya luar biasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Tiap-tiap hari Tuhan menambahi jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka suka memuji Tuhan, menjadi berkat, disukai semua orang, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Roma 12 ayat 16a, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.